Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita telah maklumi bersama, kita ini di zaman era kemajuan di segala bidang. Kemajuan di bidang komunikasi, kemajuan di bidang transportasi, baik pun udara, darat, laut. Kemajuan di bidang industri, kemajuan di bidang pertanian, perdagangan, kedokteran, kemajuan di bidang sains, bahkan kemajuan di bidang alat-alat untuk pemusnahan manusia dan perlombaan ingin membuat rodal untuk menjangkau ribuan kilometer. Semuanya ini maju, semuanya sedang pakai tombol, tetapi hanya satu saja yang tidak ikut maju. Walaupun semuanya ini maju, tapi satu tidak ikut maju, bahkan mundur. Apa itu? Yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan tidak maju, malah mundur jauh. Timbul pertanyaan dalam hati nurani. Dua pertanyaan dalam hati nurani kita, bukan hati daging, tapi hati nurani. Satu pertanyaan, apakah manusia ini untuk kemajuan tersebut di segala bidang? Dua, apakah kemajuan di segala bidang itu untuk manusia? Ini pertanyaan dalam hati nurani. Kalau manusia untuk kemajuan di segala bidang tersebut, martabat manusia terbenam di dalam lumpur kehinaan, lumpur kenistaan. Manusia menjadi budak, manusia menjadi alat untuk pembangunan. Padahal martabat manusia di dunia tak ada yang membanding. Kalau martabat manusia dibanding dengan alam semesta ibarat lokam. Manusialah berlian yang berpikir, manusialah jamrud yang berperasaan. Tetapi kalau manusia untuk semuanya tersebut tenggelamlah di dalam lumpur kehinaan dan lumpur kenistaan, sehingga manusia tinggal nama, tinggal bentuk, tinggal rupa, sehingga sampai manusia itu sendiri tidak mengenal apa yang paling dekat pada dirinya. Sampai ditanyakan kepada orang lain, siapa kamu? Siapa saya? Sopo siro? Sopo ingsun? Sampai dirinya sendiri ditanyakan kepada orang lain, siapa siro?
Siapa ingsun? Tidak tahu. Sulit mencari manusia. Tinggal nama, tinggal bentuk, tinggal topeng. Itu kalau semuanya itu. Kalau manusia untuk segala kemajuan saya. Pertanyaan yang kedua, apakah semua kemajuan itu untuk manusia? Kalau semua kemajuan di segala bidang itu untuk manusia, kemungkinan, dua kemungkinan. Mungkin segala kemajuan tersebut akan menjadi surgawi bagi manusia, atau mungkin segala kemajuan tersebut menjadi nerakawi sebagai manusia. Jadi surgawikah atau jadi nerakawi? Itu terserah kemajuan kemanusiaan. Kalau kemanusiaan maju menuju keadilan dan keberadaban, adil dan beradab, beradab kepada Tuhan Yang Maha Esa, beradab kepada dirinya sendiri, beradab kepada sesama manusia, beradab kepada alam semesta. Insya Allah segala kemajuan itu merupakan surgawi. Tetapi kalau kemanusiaan itu mundur sampai kezaliman dan kebiadaban, seluruh kemajuan itu akan menjadi nerakawi bagi manusia itu sendiri. Sehingga manusia membuat senjata yang modern untuk memusnahkan manusia itu sendiri dan memusnahkan segala bangunan yang telah susah payah dibangun oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau semua kemajuan di segala bidang untuk manusia kemungkinan bisa menjadi surgawi, bisa menjadi nerakawi. Itu terserah kemajuankah atau kemunduran kemanusiaan itu. Bagaimana selanjutnya? Harus ada usaha untuk mendorong kemanusiaan maju sampai keadilan dan keberadaban. Dan harus ada benteng yang kuat kokoh untuk membentengi manusia. Jangan sampai kemanusiaan sampai masuk ke dalam kezaliman dan kebiadaban. Kalau tidak ada pendorong yang kuat dan tidak ada benteng yang kuat, bahaya terbesar menimpa kemanusiaan. Dari manakah benteng yang kuat kokoh untuk membentengi kemanusiaan? Benteng yang kokoh itu tidak mungkin dicari di luar keimanan dan kemanusiaan. Benteng yang kokoh itu harus timbul dari 3 kekuatan. 1 kekuatan keimanan, 2 kekuatan kemanusiaan, 3 kekuatan kecintaan. Kecintaan itulah yang akan menunggalkan keimanan dan kemanusiaan. Itulah yang menjadi benteng yang kokoh untuk menyelamatkan
menunggalakan kemanusiaan. Keimanan tanpa menunggal dengan kemanusiaan, keimanan yang lumpuh, keimanan yang tidak berdaya menghadapi cobaan kesenangan dan menghadapi cobaan penderitaan, lumpuh. Keimanan yang tidak berdaya menghadapi godaan kesenangan, tidak, akhirnya menjadi takabur. Apapun sumbernya kesenangan itu, mungkin senang karena harta benda yang numpuk, mungkin senang dipuja, mungkin senang pengikutnya banyak, dan macam-macam kesenangan, tak mampu menghadapi, sehingga timbul takabur, merasa tinggi di atas manusia yang lain karena tidak mampu untuk menghadapi rayuan kesenangan. Begitu pula kalau menghadapi cobaan penderitaan pun, keimanan yang lemah itu tidak kuat, putus asa, stres, bunuh diri, dan lain-lain. Begitu pula kemanusiaan tanpa keimanan pun tidak akan bisa maju. Kecintaan tanpa keimanan menjadi cinta yang buta, menjadi buta yang kopok, yang tuli. Cinta buta, cinta dari tiga kekuatan unsur tersebut, keimanan, kemanusiaan, kecintaan, menjadi satu. Itulah benteng yang sangat kuat untuk membentengi kemanusiaan, keimanan, kecintaan. Tidak ada kekuatan yang lain. Kita cinta kepada tanah air kita, sadar tanah air kita ini anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, realisasi dari kecintaan Tuhan yang Maha Esa kepada kita. Oleh sebab itu, jika kita cinta kepada tanah air Indonesia ini, kecintaan kita bertemu dengan kecintaan Tuhan yang Maha Esa, bahkan menunggal. Itulah yang diistilahkan oleh pujangga-pujangga nenek moyang kita dulu, manunggalnya kawula dengan Gusti, manunggalnya Gusti dengan kawula. Ibarat orang tani cinta tanaman padinya itu hidup ijo royo, tinggal naikin saja. Harus cinta kepada yang menciptakan padi itu sendiri, sehingga cinta kita menjadi cinta abadi, naik bercinta yang abadi. Itulah yang akan bisa membentengkan kemanusiaan kita. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, organisasi persaudaraan cinta tanah air, mengapa kami pilih
persaudaraan, di belakang itu ada kata cinta. Dunia menyaksikan persaudaraan tanpa cinta. Bagaimana kenyataan yang sudah di dunia kita ini? Banyak perang saudara antara seayah seibu, perang saudara sesuku, perang saudara seagama, perang saudara seiman. Karena kecintaannya itu tidak ada, hanya persaudaraan, tapi cintanya tidak ada. Bagaimana dalam buku Mahabharata, contoh yang kita, Pandhawa dengan Kurawa saudara, tidak ada kecintaannya. Di Kurawa terhadap Pandhawa terjadi perang dahsyat, dinamakan perang Brontoyuda. Karena dahsyatnya perang saudara itu menyeret negara-negara yang lain dan menyeret guru-gurunya sendiri. Maha gurunya Pandhawa, maha gurunya Kurawa pun terseret, habis semuanya. Karena kecintaannya itu tidak ada terhadap saudaranya sendiri. Makanya kata cinta saya pasang persaudaraan, cinta tanah air Indonesia, dan dibentengi manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Saya harapkan sebagai anggota Pemakarsa, saya bukan Dewan Pemakarsa, anggota Pemakarsa. Saya harapkan semua pengurus maupun anggota yang bergabung dalam organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijai oleh manunggalnya keimanan dan kemanusiaan wajib menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia, wajib menjunjung tinggi martabat negara kesatuan Republik Indonesia. Ini wajib. Baik pun dengan perkataan maupun dengan tulisan harus menjunjung tinggi. Mikul dhuwur mendem jero. Yang positif kita pikul setinggi-tingginya, tapi yang negatif kita kubur sedalam-dalamnya. Satu contoh, dunia ini menyaksikan bahwa tanggal 17 Agustus 45 hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus. Kalau kita katakan, baik pun perkataan maupun tulisan, tanggal 17 Agustus bukan kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi kemerdekaan Republik Indonesia, mengandung makna
tidak menjunjung martabat bangsa Indonesia dan tidak menjunjung martabat negara kesatuan Republik Indonesia. 300 tahun lebih bangsa Indonesia dilecehkan oleh bangsa lain, direndahkan, dijajah, lesan diperangus, telinga disumpet, kesadaran dimatikan, pemimpin kita dikerangkeng di dalam negeri sendiri, dan sebagian dibuang ke luar negeri. Persatuan dipecah belah dengan politik belah bambu. Begitu rendahnya martabat bangsa, direndahkan oleh bangsa. Alhamdulillah setelah tanggal 17 Agustus dinyatakan kemerdekaan bangsa, naik martabat bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka yang lain. Makanya dalam teks proklamasi itu satu kalimat pun tidak ada menyebut republik. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia, bukan kami Republik Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama Republik Indonesia. Soekarno-Hatta, bukan Presiden Soekarno, bukan Wakil Presiden Muhammad. Karena pada waktu itu negara Republik Indonesia belum ada. Republik kan bentuk negara. Jadi kalau tanggal 17 Agustus itu dikatakan kemerdekaan RI, sampai sekarang pun bangsa Indonesia belum merdeka. Belum merdeka. Karena yang merdeka itu dikatakan bukan bangsa. Ini namanya merendahkan martabat bangsa Indonesia yang sudah merdeka, dikatakan sampai sekarang belum merdeka. Ini dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Dan yang 300 tahun itu bangsa Indonesia direndahkan, bukan Republik Indonesia. Kalau 17 Agustus dikatakan kemerdekaan Republik Indonesia, Republik ini tidak pernah dijajah oleh siapapun dan belum lahir pada waktu itu. Jadi kata-kata itu kata-kata yang merendahkan martabat bangsa dan merendahkan martabat negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan ikut-ikut yang tertulis di spanduk-spanduk, di surat kabar, di pidatonya pejabat-pejabat yang tidak mengerti masalah kebangsaan. Dirgahayulah kemerdekaan RI 17 Agustus. Apakah dirgahayu kalau merendahkan martabat bangsa? Apakah bahagia kalau merendahkan martabat negara? Kalau itu dilihatkan juga merendahkan pahlawan begitu banyaknya. Merendahkan pengorbanan dengan ikhlas segala-galanya direndahkan malah. Ini tidak boleh. Saya pesan kepada seluruh warga yang bergabung kepada organisasi persaudaraan cinta tanah air ini yang dijiwai manunggalnya
keimanan dan kemanusiaan itu wajib menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia, menjunjung tinggi martabat negara kesatuan Republik Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini masalah keimanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau keimanan manunggal dengan kemanusiaan, disitulah timbul yang adil dan beradab. Tetapi kalau keimanan tidak menunggal dengan kemanusiaan, kemanusiaan runtuh, kezaliman, kebiadaban. Coba cermati sungguh. Di situ diterangkan kemerdekaan 17 Agustus ini anugerah Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan, bukan berkehidupan republik, berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, bukan dengan itu, tapi dengan ini. Ini kata isyarat yang menunjukkan sesuatu yang paling dekat. Kalau itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Apa yang paling dekat kepada rakyat Indonesia? Adalah jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kemerdekaan itu bersumber dengan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Dan jati diri bangsa Indonesia itu hakikatnya adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, manunggalnya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Kemudian proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus disambung oleh dua proklamator, disambung ke luar negeri. Kami bangsa Indonesia. Karena dalam hal ini ketika itu ada kata-kata rakyat, ada kata-kata bangsa. Yang untuk menyambung itu bangsa. Kami bangsa Indonesia disambung ke seluruh luar negeri, sehingga dunia mengetahui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Oleh sebab itu, kalau kita kabur cangak, tidak mengerti, mengikuti tulisan-tulisan yang tidak ada sumbernya itu, kemerdekaan RI, apa kata dunia terhadap bangsa Indonesia? Dulu kamu menyiarkan, proklamatormu menyiarkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini tanggal 17 Agustus. Bukan kemerdekaan ini. Tapi sekarang mengapa dibiarkan ada tulisan-tulisan seperti itu? Di Jombang ini ada ya tulisannya. Ditulis besar. Kemerdekaan RI. Itu pembohongan. Pembohongan. Pembodohan.
merendahkan martabat bangsa, merendahkan martabat negara. Organisasi cinta tanah tidak boleh ikut-ikut. Kalau memang sungguh-sungguh cinta terhadap tanah air Indonesia ini, jangan ikut-ikut merendahkan martabat bangsa. Jangan ikut-ikut merendahkan martabat negara kesatuan Republik Indonesia. Organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ini, walaupun setetes air, ikut-ikut nyumbang merawat tanah air kita ini, merawat kemanusiaan bangsa Indonesia ini. Jangan sampai jatuh ke lumpur kehinaan dan kemanusiaan, kebiadaban, meskipun hanya setetes. Alhamdulillah, organisasi kita ini diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, sehingga dalam usia 9 tahun ini sudah menjadi organisasi nasional. Kalau ini kita praktekkan menjadi fakta, bicara bukan bicara tanpa fakta. Bicarakan tanpa fakta itu kan nipu diri sendiri. Apa yang dibicarakan tidak ada faktanya, ini nipu diri sendiri. Insya Allah Indonesia ini akan menjadi contoh untuk perdamaian negara-negara ini. Kalau sungguh-sungguh, kita tadi berangkat dari pelosok sini, sepanjang jalan itu, kita melihat foto-foto banyak, semua mengsem. Gak ada sing merengut, mengsem, seakan-akan saya ya cinta kepadamu, mengsem. Saya tidak tahu apa tulus, apa pencitraan, tidak tahu itu, walau a'lam. Mudah-mudahan tulus, mudah-mudahan, doakan saja. Yang punya gambar-gambar itu supaya tulus. Kalau pencitraan namanya mendorong kendaraan mogok. Aku suruh apalagi kalau tanjakan payah, kalau sudah aku dadah ditinggal. Nah, ya doakan saja, ya, doakan saja. Mudah-mudahan tulus, ikhlas, betul-betul cinta kepada bangsa Indonesia, betul-betul menjadi fakta yang bicara. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, seluruh Indonesia ini sudah mengamalkan sebelum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sudah mengamalkan berdiri tegak sebelum mengucapkan lagu Indonesia Raya. Apa makna berdiri tegak itu? Apa bermakna apa tidak? Kalau berdiri tegak tidak bermakna, seluruh Indonesia mengerjakan yang sia-sia, yang tidak ada maknanya. Untuk apa berdiri tegak sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kalau memang tidak bermakna,
Pasti ada maknanya. Kalau ada maknanya, apa maknanya? Kalau kita tidak tahu, apa obanya kita dengan kaset? Kaset itu bisa menyuarakan lagu pas, tapi si kaset itu sendiri tidak tahu maknanya apa yang diucapkan. Sebelum mengucapkan kata-kata, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kan berdiri dahulu, supaya kita itu jangan hanya bicara, tapi fakta yang bicara. Harus betul-betul menjadi pandu ibuku. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi ini sudah sakit komplikasi. Sakit komplikasi. Karena sakit, ilmu pengetahuan tidak sampai kepada kearifan. Karena sakit, persatuan tidak sampai kepada kekokohan. Karena sakit, Bhinneka Tunggal Ika tidak sampai kepada keharmonisan. Karena sakit, satu-satunya obat haruslah cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya kemanusiaan, keimanan dan kemanusiaan. Tanpa itu tangeh lamun, jauh panggang dari api. Usaha terbuang cuma-cuma. Jadi kita walaupun setetes air, kita harus urun-urun nyumbang bagaimana menyelamatkan kemanusiaan Indonesia ini, menyelamatkan tanah air kita ini yang sudah dalam keadaan seperti ini. Itu yang perlu saya pesankan. Saya harapkan kepada seluruh warga organisasi cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.